Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Kita bertemu dalam Sapaan Pagi Sahabat Po Kelapa Gading, hari yang ke-27 Selasa 17 Maret 2026. Tema kita di pagi hari ini yaitu Jalan Salib adalah Jalan Hidup. Terambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat suatu pola, orang ingin naik bukan turun. Di kantor orang ingin jabatan naik, di usaha orang ingin keuntungannya naik. Bahkan di dalam media sosial kita melihat bahwa orang sangat ingin agar publikasinya naik. Sangat jarang orang yang berkata saya ingin turun atau saya ingin merendahkan diri. Tetapi justru dalam kekristenan kita menemukan sesuatu yang berbeda dari logika dunia. Alkitab mengajarkan jalan turun justru menjadi jalan naik, jalan salib justru menjadi jalan hidup. Itulah yang akan kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, dan menariknya walaupun dalam penderitaan, justru Paulus menulis surat ini dengan penuh sukacita dan dorongan untuk merendahkan diri. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baik, tetapi Paulus melihat adanya potensi persaingan di dalam jemaat dan juga meningkatnya keegoisan. Karena itu Paulus memberikan teladan tertinggi tentang kerendahan hati, yaitu Yesus Kristus. Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, cara berpikir kita harus seperti Kristus. Yesus sebenarnya setara dengan Allah dan tidak mempertahankan haknya. Paulus berkata, ia mengosongkan diri, ia mengambil rupa seorang hamba, ia taat sampai mati, bahkan hingga di kayu salib. Ini adalah jalan salib. Justru jalan salib itulah jalan kerendahan hati, pengorbanan, dan juga suatu jalan ketaatan. Setelah Yesus merendahkan diri, Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Artinya, jalan salib tidak berakhir pada kekalahan. Jalan salib berakhir pada kemuliaan. Yesus turun sampai salib, tetapi Allah meninggikan dia sampai segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada satu prinsip sederhana dalam kehidupan. Kalau benih itu harus mati dulu di tanah sebelum bisa hidup. Kalau benih itu ditaruh di lemari, benih itu tetap ada, mungkin utuh, tetapi ia tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika benih itu ditanam dan mati di dalam tanah, justru pada saat itulah muncul kehidupan baru. Begitulah jalan salib. Kerendahan hati terlihat seperti kalah, mengalah terlihat seperti rugi, dan melayani terlihat seperti turun. Tetapi justru disitulah Allah menyembuhkan kehidupan. Jemaat terkasih, dalam Filipi 2 ayat 7 tertulis, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kata mengosongkan diri ini terambil dari bahasa Yunani, yaitu keno, artinya mengosongkan diri, melepaskan hak, dan tidak mempertahankan kemuliaan diri. Dari kata keno inilah muncul istilah teologis kenosis. Jemaat terkasih, penting untuk kita pahami, Yesus tidak berhenti menjadi Allah. Ia tidak kehilangan keilahiannya, tetapi ia menanggalkan kemuliaan dan hak-haknya sementara ketika datang ke dunia. Analoginya mungkin seperti ini. Seorang raja yang menyamar menjadi rakyat biasa. Ia tetap raja, tetapi ia tidak menggunakan hak istana dan kemegahannya. Demikian juga Kristus. Ia tetap Allah sejati, tetapi ia lahir di kandang, ia hidup sederhana,
Ia melayani manusia bahkan mati di salib. Paulus menuliskan ini dengan tujuan bukan hanya untuk menjelaskan tentang teologi Kristus, tetapi Paulus ingin berkata kepada jemaat Filipi, cara hidup orang percaya harus meniru sikap Kristus. Karena itu di ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, kenosis bukan hanya suatu doktrin, tetapi teladan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kenosis berarti kita belajar mengosongkan diri dari sikap ego kita. Contohnya, dalam keluarga, seorang suami atau istri tidak selalu ingin menang dalam perdebatan, tetapi mereka lebih memilih jalan menjaga kasih. Dalam pekerjaan, kita tidak mencari pujian, tapi bekerja dengan hati melayani. Dalam pelayanan, kita tidak mencari panggung, tetapi rela melayani di tempat yang tidak terlihat. Itulah semangat kenosis. Kristus mengosongkan diri bukan karena ia lemah. Ia melakukan itu karena kasih dan ketaatannya kepada Allah. Dan justru karena kerendahan hati itu, Alkitab berkata, Allah sangat meninggikan dia. Artinya jemaat yang terkasih, dalam kerajaan Allah, jalan turun sering menjadi jalan naik. Jalan salib menjadi jalan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hati ini, pagi ini, melalui sharing firman Tuhan, kami boleh belajar dan ingatkan kembali akan teladan Kristus, akan kerendahan hati ya Bapa. Kiranya dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh melaksanakan apa yang sudah kami dengar hari ini. Bapa boleh hidup dengan penuh kerendahan hati, dan kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri ataupun kehendak kami ya Bapa, keikutsertaan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.